Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari surat Roma, pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-21. Mari saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya, dan nanti kita akan baca bersama-sama surat Roma, pasal 5, ayat 1 sampai yang ke-21. Mari kita mulai dengan ayat yang pertama. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa juga demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari surat Roma pasal 5 ayat 1 sampai 21. Namun hari ini kita akan sedikit membahas secara ringkas saja tentang pasal 5 ayat 3 sampai 5. Tentang milikilah ketekunan dalam mengikut Tuhan Yesus, sehingga penderitaan yang dialami orang percaya bukannya melemahkan, melainkan menguatkan pengharapan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang percaya memiliki berkat lain yang berasal dari pembenaran karena iman, selain damai sejahtera dan pengharapan akan keselamatan akhir, yaitu bermegah dalam kesengsaraan. Pembenaran oleh iman itu menyediakan murka Allah yang telah dinyatakan dan siap dituangkan, tetapi tidak pernah menyediakan kesengsaraan dalam kehidupan. Namun orang percaya bisa bermegah dalam kesengsaraan. Ini yang membuat berbeda dengan orang yang belum percaya. Alasan yang mendasari orang percaya bermegah dalam kesengsaraan adalah hasil positif
yang diperoleh dari kesengsaraan, yaitu ketekunan. Kata tekun dari bahasa aslinya ini bisa berarti tetap di bawah tekanan. Yang tidak kuat akan lari, tetapi yang kuat tahan atau tabah akan tetap tinggal di bawah tekanan. Contoh sederhananya adalah para penatua Israel yang membawa tabut perjanjian menyeberangi sungai Yordan. Tuhan sudah berkata bahwa pada waktu mereka menginjakkan kaki, air sungai akan terbelah. Tapi ketika mereka menginjakkan kaki, air belum juga terbelah. Dan mereka tetap berjalan dalam air yang semakin dalam. Mereka itu tekun, artinya tetap tinggal di bawah tekanan ketakutan. Nah, kekuatan, ketahanan atau ketabahan dalam menghadapi atau dalam menanggung beban penderitaan akan dimiliki oleh orang percaya. Ini amat penting untuk dimengerti oleh setiap orang percaya. Sebab tadi orang yang tekun akan memperoleh hasil. Kita bisa lihat tadi contoh para penatua Israel di atas tidak akan sampai seberang sungai jika tidak tekun. Para petani tidak akan menikmati hasil panen jika tidak tekun. Seorang olahragawan tidak akan meraih juara jika tidak tekun. Demikian bagi orang percaya. Rencana Tuhan tidak menjadi kenyataan dalam hidupnya kecuali bagi orang yang tekun. Terlebih lagi, ketekunan menghasilkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kesengsaraan memberi berkat rohani yang beruntun, yang mana kedewasaan rohani sebagai klimaksnya. Tidak ada pengharapan yang tidak diawali dari tahan uji. Tidak ada tahan uji yang tidak diawali dari ketekunan. Dan tidak ada ketekunan yang tidak berasal dari kesengsaraan. Maka orang percaya bisa bermegah dalam kesengsaraan karena berkat rohani yang tersedia melaluinya. Pengharapan apa? Agaknya pengharapan di sini agak berbeda dengan pengharapan dalam ayat 2. Dalam ayat 2, pengharapan dimaksudkan berkenaan dengan keselamatan akhir sebagai orang yang telah dibenarkan. Itu bisa kita bandingkan di dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 6. Sedang pengharapan di sini berkenaan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan di masa yang akan datang. Nah, kita bisa bandingkan juga dalam surat Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30. Orang percaya yang telah sampai pada tahap tahan uji tidak akan kehilangan pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan akan kemuliaan kelak yang tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami sekarang ini. Karena penderitaan merupakan salah satu sarana yang Allah pakai untuk memproses orang-orang percaya menuju pada tingkat kedewasaan penuh. Nah, ini kita bisa bandingkan di dalam surat 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai dengan 10. Nah, orang yang sudah kuat, sudah dewasa, bisa berharap akan kemuliaan yang disediakan dan yang akan diterimanya nanti. Ini kita bisa lihat dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 12, surat 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8. Nah, kalau kita berbicara tentang pengharapan yang tidak mengecewakan, kita bisa lihat bahwa arti dari bahasa aslinya itu menjadi atau membuat jadi malu. Nah, pengharapan yang sia-sia yang tidak menjadi kenyataan akan memalukan atau mengecewakan yang bersangkutan. Tapi pengharapan orang percaya tidaklah demikian, melainkan akan menjadi kenyataan tepat pada waktunya. Karena ada jaminannya, yaitu kasih Allah yang telah dicurahkan dalam hati kita melalui Roh Kudus. Bukan Roh Kudus yang dicurahkan melalui kasih Allah, yaitu kasih dari dalam hati Allah dikeluarkan dan dimasukkan secara frontal dan radikal ke dalam hati kita yang dikerjakan dalam Roh Kudus. Sedangkan kasih Allah tersebut dinyatakan di kayu salib. Maka mustahil bila pengharapan kita akan berakhir mengecewakan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apapun bentuk masalah, apapun bentuk persoalan, apapun bentuk pergumulan maupun bentuk kesulitan hidup yang sekarang ini kita alami, yang membuat kita sengsara baik jasmani maupun rohani, tetaplah bertekun di dalam Tuhan Yesus, sekalipun tekanan dan situasinya sangat sulit dan mustahil. Tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, sekalipun di dalam tekanan yang berat. Tetaplah percaya, karena bagi mereka lah yang tekun, maka rencana Tuhan menjadi nyata. Dan juga bagi mereka yang tekun di dalam pengharapannya di dalam Tuhan Yesus akan peroleh apa yang diharapkan. Oleh sebab itu, kalau kita hari ini sudah mulai lelah, letih, mulai bosan, mulai jenuh, dan berpikir untuk meninggalkan pelayanan, atau mau setengah hati melayani dan mengikut Tuhan, ingat, kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Maka kita semua jemaat Tuhan hari ini didorong untuk tetap teruslah bertekun.
Karena ketekunan itu yang akan menghasilkan tahan uji. Dan tahan uji itu yang akan menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus tidaklah mengecewakan. Mengapa demikian? Ya karena kasih Allah sudah dinyatakan di atas kayu salib. Maka oleh itu setiap pengharapan dan ketekunan kita tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kami belajar untuk tetap terus bertekun di dalam setiap kesulitan maupun kesukaran hidup yang kami alami hari ini. Pimpin kami ya Tuhan umat-Mu agar terus mengandalkan Engkau di dalam setiap pergumulan, bahkan setiap persoalan dan kesukaran yang kami alami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah bertekun, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah berdoa.